Nyambung. Guys. Wis mulai ya? Wis mulai. Halo, selamat siang. Selamat datang di GKI Invest Semarang ya. Kebetulan ini ada seminar online seperti biasa setiap hari Senin. Jadi kebetulan ini tanggal 9 Agustus 2021, seminar online seperti biasa buat para trader yang ada di seluruh kota Semarang ya. Jadi maupun di kota Semarang maupun di kota-kota yang lainnya. Oke. eh jadi seperti biasa jumpa dengan saya. Kebetulan saya dengan Edward Teddy Indra, salah satu manajer marketing yang ada di GK Invest Kota Semarang, ingin sedikit memberikan informasi mengenai seminar online ya. Seperti biasa di Senin 9 Agustus 2021 jam 2 ya. Kebetulan ini saya isi dengan penggabungan indikator untuk mendapatkan peluang trading di XAU USD atau orang sering bilang itu gold atau emas ya. Oke. Uh, Mungkin Bapak Ibu bisa mungkin kita berjumpa ya. Sudah lama ya saya kebetulan beberapa waktu yang lalu saya sempat mengisi juga dan hari ini saya mengisi kembali. Jadi mungkin kita bisa langsung aja ke ini informasi yang sudah sering. Coba informasikan dulu ya Bapak Ibu ya. Seperti biasa. Oke. Jadi ini saya ini dulu biar lebih jelas, biar lebih tahu sekarang arah market lagi kemana. Oke. Mungkin kalau kita lihat seperti biasa ya, kebetulan untuk emas untuk hari ini sangat luar biasa pergerakannya. Jadi kebetulan sih mungkin kita bisa manfaatkan peluangnya ya. Kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya, saya biasanya untuk transaksi di emas itu saya menggunakan teknik scalping atau kita ngomong harian. Nah, jadi kalau kita ngomong beberapa indikator yang biasanya sudah sering saya jumpai, kalau istilahnya kita jumpai ya, sudah sering. Biasanya saya memberikan beberapa indikator gabungan itu untuk transaksi di emas. Itu biasanya saya pakai teknik Bollinger yang kemarin sudah saya coba sampaikan. Bollinger Band. Bollinger Band. Oke. Saya biasanya pakai time frame-nya periode 20, deviation-nya 2.0. Oke. Saya ini pakai warna hitam aja supaya lebih jelas. Nah,
Oke, sekali lagi saya coba informasikan kembali. Ini untuk frame-frame kebetulan 1 jam. Kita lihatkan dengan time frame yang 5 minute. Jadi ada beberapa indikator yang mungkin bisa dipakai untuk transaksi emas. Biasa yang sering dipakai itu adalah Bollinger Band. Yang kedua digabungkan dengan indikator, ada beberapa indikator ya, kebetulan pakai parabolic SAR dan kita pakai lagi indikator stokastik. Pakainya kebetulan kalau saya stokastik, terus stokastik indikatornya saya memakai time frame 533 ya. Oke. Aduh kurang jelas. Nanti ini ditebelin. Oke, saya pakai ini, pakai indikator ini kebetulan. Jadi pakai indikator ini stokastik. Oke. Satu lagi saya pakai indikator, cukup bisa pakai 4 indikator ya kalau untuk transaksi di emas. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu para trader yang ada di seluruh kota Semarang maupun di luar kota Semarang ya. Salah satunya itu pakai CCI. Saya ini eh, pernah informasikan sebelumnya tentang stokastik dan CCI. Ini mungkin adalah salah satu indikator teknikal ya, secara teknikal yang digabungkan. Jadi dijadikan satu untuk mendapatkan peluang transaksi di emas. Jadi untuk transaksi hal ini sebenarnya kalau saya sih sering menyarankan untuk transaksi harian. Sebenarnya untuk transaksi long term atau mid term bisa nggak ya? Ya pasti bisa, tapi dengan time frame yang jelas dan tepat. Oke, CCI. Oh, mana ya? Oh, oke. Jadi ini untuk CCI-nya saya pakai periode oke, pakai periode oke. Ini dia. Sudah bertemu ya, akhirnya udah persis. Jadi untuk transaksi kebetulan di XAU kita biasanya memberikan beberapa indikator secara teknikal. Ini terlepas daripada berita ya, atau kita ngomong biasanya fundamental. Kebiasaan dari para trader mungkin sebelum kita melakukan transaksi biasanya kita melihat secara teknikalnya. Jadi kalau kita ngomong dari 4 indikator ini, dari Bollinger Band, Parabolic SAR,
stokastik, dan CCI ini cukup teknikal yang dibilang sederhana. Jadi tidak terlalu banyak istilahnya indikator yang akhirnya buat para trader atau buat bapak ibu yang melakukan transaksi pun jadi bingung kan gitu. Nah, di sini indikator yang kita ngomong lebih simpel dan lebih mudah. Dimana kalau Bollinger Band ini bisa menentukan area support, ya, ini support, ini harga tengah, dan ini resisten. Nah, kalau kita mau ngomong hari ini bisa bergerak di area mana? Mungkin kita bisa lihat dari daily. Nah, dari daily-nya, kalau kita lihat sih hari ini luar biasa sekali ya. Karena dari open tadi pagi, dia open di 1762. Setelah itu running agak sedikit tinggi ya, sedikit naik. Jadi di 1764, setelah itu dia benar-benar melanjutkan koreksi atau penurunan yang cukup 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 kalau dibilang cukup cukup sangat luar biasa dalam ya. Karena dari 1764 dia langsung bergerak lari turun itu sampai 1675 ya. Jadi kurang lebih hampir 100 poin pergerakan emas hari ini. Jadi kalau dibilang rata-rata emas untuk pergerakan per hari sih bisa disimpulkan sih sebenarnya dia bergerak antara 20 sampai 30 poin. Nah, tapi karena hari ini bergeraknya sangat luar biasa, kalau dibilang ini range-nya luar biasa sekali. Kalau dibilang ini hari ini dia bisa range-nya ini 1843 ya. Kalau dibilang eh, ini resistennya di 1843, ini harga tengahnya di 1805. Jadi kalau kita ngomong hari ini kemungkinan dia mau sampai di mana? Ya antara tengah ini 1805 di 1767. Tapi karena ini 1767 udah dilewat ya. Jadi kalau kita ngomong untuk mid term maupun long term-nya arahnya untuk saat ini sebenarnya kalau dibilang ini trennya sudah berbalik. Jadi mid term-nya adalah turun. Memang sih secara keseluruhan untuk long term-nya dia masih naik ya. Tapi kalau untuk harian dia sudah mulai turun. Oke, kalau dilihat lagi 5 minute atau kita ngomong periode 5 menit, kita bisa melakukan transaksi ini juga. Jadi Bapak Ibu para trader yang ada di Kota Semarang maupun di luar Kota Semarang, kebiasaannya melakukan kebetulan tanpa adanya suatu berita atau apapun, kita bisa melakukan transaksi dengan bantuan indikator dari parabolik SAR, Bollinger, stokastik, dan juga CCI. Nah, gimana cara penggunaannya dari keempat indikator ini? Nah, kita matchingkan atau kita ngomong, kita presisikan ya, kita padukan, kita samakan, di mana indikator jika parabolik SAR ini berada di bawah chart, ya. Jadi di bawah chart ini berarti dia mau naik, berpindah. Jadi kalau di bawah chart begini, tadi dia mau naik. Tapi kalau parabolik SAR ini sudah titiknya di berpindah di atas chart, jadi peluangnya dia akan mau turun. Nah, sobat trader atau Bapak Ibu atau trader yang ada di Kota Semarang ataupun di luar Semarang, kita bisa simpulkan bahwa ketika titik parabolik SAR ini pindah di atas chart, ada peluang kita lihat di Bollinger Band. Itu ada harga 1745, itu harga tengah, dan sebagai supportnya di 1742. Nah, jika kita ngambil peluang jual di sini, kita manfaatkan ya kurang lebih 1 sampai 3 poin. Misal kita ngambil posisi jual di harga running saat ini di 1746, ya peluangnya kita sampai di 1742. Oke. Risk taker-nya kalau kita ngomong pasti kita ada batasi yang namanya sebuah resiko. Nah, resiko ini sebenarnya
Bapak Ibu atau para trader yang mungkin mau membatasi resiko di berapapun. Cuma pesan saya kebiasaan kita membatasi sebuah resiko dengan keinginan ya paling ekstrim kalau menurut saya ya 3 sampai 5 poin ya kita batasi jadi secara nggak langsung resikonya akan kecil gitu. Tapi kalau kita lihat lagi Bapak Ibu ya, ini dilihat secara parabolik SAR, oke, dan Bollinger. Tapi digabungkan lagi dengan stokastik, ini belum matching Bapak Ibu. Ya, para trader juga digabungkan dengan stokastik dan CCI, ini kurang matching. Kenapa? Karena indikator CCI ini masih arah naik. Karena kebiasaan stokastik ini jika dia mendekati 20% di bawah dan cross seperti ini, cross seperti oke. Nah, cross seperti ini harusnya tadi udah buy. Ini sarannya tadi adalah sudah buy. Oke. Nah, sudah buy. Begitupun dengan CCI, ini sama. Jadi kalau di sini pun kita bisa melakukan transaksi adalah beli. Karena kalau di CCI, Commodity Channel Index ini menunjukkan jika di bawah minus 100, ini adalah peluang saatnya kita untuk beli. Tapi kalau sudah di plus 100, saatnya kita melakukan aksi jual. Jadi kalau dibilang dia sudah jenuh untuk beli, ini sudah jenuh untuk jual. Saatnya beli begitu. Jadi ini untuk time frame scalping ya kalau kita ngomong atau transaksi harian. Jadi tidak harus transaksi yang berlama-lama. Jadi kita manfaatkan peluang yang ada aja. Nah, kita lihat dari beberapa scan yang ada yang sebelumnya juga sama. Jadi kalau kita lihat ini kelihatan di ini sebelumnya. Apa nih? Ini sebelumnya juga sama ya. Kita lihat juga sama. Nah, ini cross. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, ketika dia cross di bawah seperti ini, meskipun di sisi N-nya kurang, cuman kalau untuk stokastik kelihatan sekali sama, di sini pun juga sama. Ini begitu kita beli, kita berharap untuk transaksi ya minimal 1 sampai 3 poin sudah kecapai. Begitu dapat kita lepas langsung, bisa likuidasi. Sama ketika kita transaksi melakukan secara langsung ya. Jadi tidak melihat berita atau apapun. Jadi kita melihat hanya indikator aja secara teknikal. Jadi sebenarnya kalau dibilang tidak harus repot harus baca berita atau gimana kebiasaan para trader atau Bapak Ibu yang kebiasaan kan seperti itu. Jadi tidak harus. Jadi secara teknikal pun juga bisa. Jadi manfaatkan peluang yang ada. Nah, benar kan Bapak Ibu seperti yang saya bilang secara teknikal di parabolik dia sudah menunjukkan untuk saatnya untuk jual, tapi secara stokastik maupun dari CCI ini belum menunjukkan arahnya. Nah, jadi kalau ingin biar lebih tepatnya atau presisinya seperti apa, ya menunggu dari stokastik ini di 80%-nya. 80% di atas dan dia sudah cross seperti ini. Oke. Cross seperti ini. Nah, cross seperti ini. Bapak Ibu juga bisa melakukan posisi jual. Nah, di sini kelihatan sekali.
kedua Bapak Ibu melakukan transaksi jual 1 sampai 3 poin dapat. Kita ngomong kita sell di 17.46 turun sampai di area 42 itu udah capek. Oke. Jadi kalau kita bilang yang indikator yang lebih mudah lah kalau dibilang seperti itu. Jadi kita ngomong untuk lebih manfaatkan peluangnya seperti apa dan bagaimana kan begitu. Oke. Jadi Bapak Ibu juga bisa lihat peluang pasarnya bisa ketahuan ya kalau kita ngomong. Oke. Oke. Nah, dari sini bisa melihat peluangnya, tapi kalau untuk menentukan yang namanya tren, arah, sebenarnya ini arahnya masih naik atau masih turun ya? Kalau bisa dibilang seperti itu ya, kita bisa lihat dari time frame. Dan kalau kita pengen lihat lebih lagi, kita bisa lihat dari time frame 15 menit. Arahnya masih di atas. Jadi kalau kita ngomong, kalau kita mau ambil posisi jual, masih ini enggak ya, masih kemungkinan untuk naik nggak ya? Tapi kalau kita dilihat dari stokastiknya situ di 80% dan cross arah mau turun. Nah, ini bisa dipakai juga untuk kita mau ambil posisi jual, tapi kita juga melihat juga jadi Bapak Ibu ya, jadi kita melihat daripada dana yang kita punya. Itu paling penting sekali karena mengingat kalau kita bertransaksi di SAO maupun di transaksi di produk manapun juga, kita harus melihat benar-benar bahwa ketahanan dana itu cukup penting ya, karena mengingat ketika kita mengambil sebuah posisi, peluang profit itu pasti, resiko pun juga pasti. Jadi di bisnis ini nggak ada yang nggak pasti, pasti semua. Jadi pasti mendapat keuntungan ya pasti mendapat resikonya juga gitu loh. Karena kalau kita melakukan transaksi pun kita harus melihat yang namanya peluang resiko. Kalau peluang keuntungan itu pasti karena begitu kita mengambil peluang beli, resikonya kita turun di berapa. Nah, melihat dari dana yang kita punya pun, kita bisa menjadikan, apa ya, kalau kita ngomong tingkat kenyamanan ya, kalau dibilang, bahwa kita bertransaksi dengan tahu arah pasarnya saat ini lagi, bergerak mungkin sideways ya, lagi nggak kemana-mana misal, jadi kita bisa tahu, oh berarti dia bergerak dengan range misal hanya 20 poin per hari. Nah, otomatis kita punya ketahanan harus punya lebih dari 20 poin. Nah, seperti itu. Tapi 20 poin itu bisa dicapai dalam sehari nggak? Bisa jadi, bisa enggak. Tapi bisa jadi hari ini nggak bergerak terlalu banyak. Cuman kita bisa manfaatkan peluang hariannya, begitu. Kita lanjut lagi dengan melihat time frame yang 30 menit. Masih arahnya juga masih arah naik ya, kalau kita ngomong. Masih di ini stokastiknya, jadi belum cross untuk turun. Biasanya kalau kita mau transaksi kita harus lihat time frame-nya dulu. Jadi otomatis menjadi sebuah kenyamanan tersendiri ya. Jadi untuk mengambil posisi secara nggak langsung kita pun juga membatasi yang namanya resiko. Jadi resiko yang kita punya kita bisa tahu kalau aku ngambil di sini kemungkinan naiknya sampai seberapa ya. Misal ngambil posisi jual. Nah begitu. Kalau kita ngambil beli resiko turunnya sampai di berapa kan begitu. Jadi kita bisa tahu. Tapi dengan transaksi harian kita ngambil peluang keuntungan ya nggak banyak. Nah, untuk 4 jam itu arah masih cukup kuat untuk naik.
Karena dilihat dari pagi dia sudah turun lumayan banyak, tapi sekarang ini dia sudah naik, sudah kurang lebih separuhnya. Dan kalau dibilang separuh lebih ya, ada kemungkinan nggak market itu bisa turun? Bisa jadi, karena melihat dari daily-nya sudah cross untuk naik, tapi bisa jadi ini masih arah sedikit turun. Oke, kita balik lagi ke time frame 5 menit ya. Oke. Nah, ini saatnya tadi sebenarnya udah melakukan transaksi jual ketika sudah menyentuh seperti ini. Nah, untuk yang 5 menit per 5 menitnya. Jadi Bapak Ibu atau para trader yang ada bisa manfaatkan peluang atau kita ngomong dari beberapa indikator yang ada seperti ini. Jadi kalau dibilang ini indikator yang nggak terlalu memusingkan, nggak terlalu membingungkan juga, karena jika benar-benar indikator ini dipadukan tepat sekali buat para trader dan Bapak Ibu bisa mendapatkan peluangnya juga, jadi mendapatkan keuntungannya juga. Cukup lumayan sih kalau dibilang untuk transaksi harian kita mengambil 1 sampai 3 poin ini cukup banyak ya. Kebetulan indikator ini sebenarnya sudah dikenalkan cukup lama. Tapi kebanyakan banyak orang yang mungkin bisa jadi memakainya dengan time frame yang berbeda. Nah, dari situ. Nah, kalau transaksi dengan terlalu banyak indikator sebenarnya juga membingungkan juga. Tapi kalau kita bertransaksi dengan mungkin tidak terlalu banyak ya indikator, kalau ini sih saya pikir tidak terlalu banyak karena hanya dengan 4 indikator ya, indikator secara Bollinger Band, parabolik SAR, terus stokastik dan CCI. Ya kebiasaan bawa orang gak sudah memakai hal ini, tapi CCI ini banyak dipakai orang sih untuk transaksi baik di SAU maupun di produk yang lain. Sama juga stokastik juga. Cuman juga dipakai, cuman tinggal kecocokan dari Bapak Ibu dan para trader yang ada. Jadi kalau kita ngomong peluang transaksi untuk harian aja yang saya pikir sih kita bisa manfaatkan peluangnya begitu loh. Jadi kalau kita ngomong kita mau transaksi mid-term bisa nggak? Ya bisa. Mau transaksi long term bisa nggak? Ya bisa. Begitu. Nah, ini indikator kalau dibilang secara teknikal. Tapi secara digabungkan lagi bisa nggak ya? Bisa aja. Digabungkan dengan beberapa indikator yang lainnya juga gitu. Jadi pengenalan ini indikator yang dibilang cukup simpel untuk bertransaksi di XAU maupun di produk selain XAU ya, atau di forex, di minyak, ya di minyak mentah maupun di ya beberapa produk yang ada di GK Invest semuanya ada. Jadi kebetulan kalau ingin memanfaatkan peluangnya bisa memakai indikator ini. Kalau saran saya buat Bapak dan Ibu dan para trader ketika ingin atau apa ya kita ngomong mengasah feel ya untuk bertransaksi, Bapak Ibu bisa coba dulu di demo akun. Jadi jangan langsung buru-buru ke real akun, tapi di demo akun. Kebetulan kan di GK Invest ini untuk demo akun kan gratis ya. Jadi Bapak Ibu bisa coba dalam arti coba di demo akun itu bukan berarti coba-coba. Tapi di demo akun itu Bapak belajar benar-benar mengenai mana sih yang namanya peluang resiko, mana sih yang dikatakan peluang keuntungan. Nah, terus juga indikator apa yang membuat mungkin cocok buat saya untuk melakukan transaksinya juga. Jadi kebetulan ini saran dari saya aja. Jadi ada beberapa penggabungan indikator yang mungkin bisa dimanfaatkan peluangnya ketika melakukan transaksi begitu. Nah, di sini kan bisa tahu. Jadi
kapan saatnya saya mau beli, kapan saatnya mau jual, dan itu dipadukan dengan feel Bapak Ibu atau para trader yang ada. Jadi otomatis, kok saya pengennya mau jual ya? Nah, tapi dilihat dulu dari indikatornya. Oh, saya pengen beli, tapi kok harga sudah di sini ya? Nah, ini sih bisa sebagai acuan aja sih. Tapi kalau dilihat dari peluang yang ada, kalau Bapak Ibu punya atau feel ya, kalau kita ngomong feel bisnis, feel transaksi, dipakai aja nggak apa-apa. Nah, tapi saran saya dipakainya dicoba di demo akunnya dulu sebelum masuk ke real akun. Setelah Bapak Ibu benar-benar sudah menemukan feel yang benar-benar, nah baru di-matching-kan atau dipadukan di real akun, bisa manfaatkan peluangnya. Oh, aku ternyata cocok pakai CCI dan stokastik. Oh, aku cocok juga pakai Bollinger sama para Polixar kan seperti itu. Jadi eh tinggal kalau kita ngomong transaksi ini tinggal kecocokannya di mana kan begitu. Dan disesuaikan dengan kebutuhan dan juga dana yang dipunya dari Bapak Ibu dan para trader yang ada. Oke. Nah, kebetulan di bulan Agustus ini buat Bapak Ibu atau para trader ya yang ada di Kota Semarang maupun di luar Kota Semarang, kebetulan menyambut HUT Jakarta ya, Hari Ulang Tahun Jakarta, kebetulan dari kantor pusat memberikan deposit dari awal minimal $500 atau setara dengan 5 juta. Kalau kita ngomong itu dengan rate 10.000, tapi kalau dengan rate 12.000, itu $500 itu setara dengan 6 juta. Nah, bayangkan, dengan $500, Bapak Ibu dan para trader aja mendapatkan yang namanya free swap. Luar biasa sekali, karena free swap ini sangat membantu ya. Karena kebiasaannya, kalau free swap itu di GK Invest Semarang, itu minimal dengan masuk adalah $2.000. Ya, sekitar kalau kita ngomong 20 juta sampai 24 juta. Nah, kalau kebetulan saat ini lagi ada peluang, ini cukup bagus. Nah, kebetulan untuk bulan Agustus ini sampai dengan akhir tahun ya, ini ada mega promo. Cuman untuk pendaftaran daripada mega promo itu akhir pendaftarannya di bulan September. Akhir September, yaitu bisa mendapatkan dari voucher, ada voucher yang paling bawah ya. Kalau kita ngomong paling dasar itu ada di voucher 1 juta. Yang paling atas itu bisa mendapatkan Pajero Sport ya, dengan masuk dari minimal $500 sampai dengan 5.000 US dollar. Nah, ini buat peluang buat Bapak Ibu dan para trader ya. Jadi di bisnis ini nggak ada yang nggak mungkin. Kalau Bapak Ibu bisa memanfaatkan peluang daripada situasi pandemi saat ini. Kebetulan saat ini kan lagi pandemi nih, kita nggak bisa kemana-mana. Jadi kita bisa manfaatkan peluang transaksi di GK Invest ini ya. Jadi dari indikator yang mungkin saya coba sampaikan ini, siapa tahu bisa berguna buat Bapak dan Ibu. Jadi bisa manfaatkan peluang pasarnya. Nah, dari indikator menjadi penggabungan yang saya pakai ini dari Bollinger Band, Parabolic Star, Stochastic, dan CCI. Ini siapa tahu bisa menjadi kalau kita ngomong bisa jadi sebuah peluang juga gitu. Nah, ini peluang yang cukup bagus kebetulan untuk saat ini bisa dipakai untuk Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ngomong dipakai manfaatkan peluang secara indikator, kebetulan kalau tidak
mendapatkan informasi berita yang bisa dibilang baru melakukan kegiatan, belum sempat membaca berita apapun. Indikator ini bisa dipakai, ya dengan catatan tadi saya bilang, dipakai pengaman yaitu adanya stop loss atau pembatasan risiko dan juga, istilahnya dipakai dengan sesuai kebutuhan, sesuai dengan feel. Jadi, indikator ini baik Bollinger Band, Parabolic SAR, stokastik, dan juga CCI ini tepat apabila diasah dengan feel. Ya masuknya belajarnya di mana? Kemudian di demo akun. Nah, demo akunnya di GK Invest saya sekali lagi infokan ya, gratis, nggak bayar. Jadi buat latihan aja. Jadi biar tahu peluang yang namanya risiko gimana. Peluang keuntungan seperti apa kan begitu. Nah, biar tahu istilahnya kalau aku ngambil di sini resikonya apa ya? Kalau aku buru-buru dia akan naiknya sampai seberapa ya kan begitu. Jadi itu peluang resikonya. Terus kalau aku ngambil di sini peluang keuntungannya sampai di berapa kan begitu. Kebiasaan pasar kalau biasanya saya sih sering menerapkan dengan teori transaksi harian ya kita nggak mengambil peluang 1 sampai 3 poin. Jadi eh, nggak harus terlalu banyak sih. Harian itu berapa kali untuk masuk transaksi? Sebenarnya kalau untuk masuk transaksi terserah dari bapak dan ibu ya. Mungkin karena bertransaksi itu tidak memacu kita harus berapa kali untuk masuk. Yang lebih safe atau lebih nyaman ya sekali aja masuk begitu. Cuma disesuaikan dengan kebutuhan bapak ibu aja. Hari ini ingin target berapa? Kalau target sehari ini misal nih kita ngomong ya, bapak ibu mungkin mendepositkan dana sebanyak, maaf nih kalau kita ngomong, aku masuk dengan dana sekitar 2.000 atau kita ngomong 20 juta. Berapa nih untuk transaksi harian? Biasanya kalau kita biasanya pakai, kita memakainya dengan transaksi per hari kita mendapatkan peluang yaitu 1%. 1% dari deposit yang kita tanamkan. Ya, kalau kita ngomong 2.000, 10%-nya berapa nih? 2 juta. 8%-nya ya 200. Nah, sehari kita ngomong lah, kita ngambil. Karena kebetulan di GK Invest ini, kita bertransaksi bisa pakai 0,1 atau kita ngomong mini akun. Peluang inilah yang kita ngomong. Ini adalah perusahaan luar yang cita rasanya lokal punya. Jadi, tapi tetap bisa melakukan transaksi dengan 0,1 lot. Nah, kemudian juga ini bisa nggak ya dengan transaksi yang lebih rendah lagi? Kebetulan untuk saat ini sih belum ada. Cuman kebetulan di tempat kita baru bisa pakai dengan 0,1. Ya, dengan 0,1 kalau kita ngomong target 200.000 atau kita ngomong 2 poin ya, karena dengan 0,1 itu nilai 1 poinnya baik naik atau turun itu adalah 100.000. Nah, maka dari itu kalau kita ngambil peluang harian 1 sampai 3 poin, jadi dapat dong. Ya dapat lah. Tinggal kita melakukan transaksi dengan emosional atau dengan transaksi yang fine-fine aja gitu. Kalau kita melakukan transaksi dengan tanpa emosional, ya pastilah angka 1% per hari itu pasti akan kecapai. Ya, jadi oh berarti sehari aku udah dapat ya udah gitu. Kalau kita ngomong peluang yang bisa didapatkan berapa persen nih dari pergerakan untuk XAU dalam waktu sebulan. Sebenarnya kalau kita ngomong itu dilihat dari pergerakannya. Peluangnya, peluangnya sih bisa lebih, bisa dianggap rata-rata, ya fleksibel aja sih. Dilihat dari keinginan kita aja. Jadi tidak harus apa ya? Kita ngomong kita harus mendapatkan lebih banget ya. Bisa dapat 200%, bisa jadi. Bisa dapat 10%, bisa jadi juga.
begitu. Jadi ya disikapi dari kebutuhan yang kita mau. Sebenarnya peluang di pasar itu ya peluang itu selalu ada. Jadi begitu. Jadi eh yang pasti kita menyikapi sebuah pasar itu jangan dengan emosional, ya jangan terburu-buru. Jadi maka dari itu dengan saya menyarankan dengan penggunaan penggabungan indikator ya. Jadi dari indikator Bollinger, parabolik, ya itu bisa dipakai. Jadi kita tidak harus terburu-buru, nunggu dulu aja, nggak apa-apa. Seperti halnya hari ini nih, kan dari barusan saya berbicara tadi ya, ini Bollinger sudah ditembus. Sorry, parabolik SAR ini sudah ditembus pindah ke bawah. Jadi jika titik parabolik SAR ini pindah ke bawah, catatannya adalah dia akan naik. Nah, begitu dia sudah naik seperti ini, kalau dulu saya pernah sempat bahas mengenai Bollinger Band ya. Jadi Bollinger Band ini indikator di manakah seandainya chart atau candlestick ini masih menempel di Bollinger yang paling atas ini ya, belum terpisah atau masuk ke dalam Bollinger, itu kebiasaannya dia masih kuat untuk naik. Nah, seperti itu. Tapi kita juga lihat juga ini digabungkan dengan stokastiknya juga. Dilihat stokastik kan juga kelihatan. Dia sebenarnya sudah di 80%, tapi masih kuat untuk mengarah naik. Nah, ini kan kelihatan. Nah, ini kelihatan ya. Jadi kalau dibilang ini masih cukup kuat naik. Nah, kalau kita mau jual, bisa nggak? Ya sabar dong, tunggu dulu. Nanti ini kalau benar-benar udah cross, baru dilakukan. Kalau dilihat dari sisi A-nya, dia sudah mau apa ya? Kalau kita ngomong sudah arahnya sudah berbelok mau turun ya. Nah, tapi ini belum bisa dikatakan jaminan ya. Kalau kita ngomong bisa nggak kalau saya ngambil di sini jual? Bisa aja. Resikonya di berapa? Biasanya kasih spare resiko. Biasanya kalau saya sih antara 3 sampai 5 poin ya, seperti itu. Jadi dibatasin aja. Kalau kita ngambil di 51 ya, 17.51 ini posisi jual. Resikonya dia naik sampai 17.56 kita stop di situ. Maka kita buang di situ. Jadi otomatis kita jangan sampai terkena atau dampak resiko yang cukup besar. Nah, di situ kalau peluangnya turun sampai di berapa nih? Kalau saya ambil peluang jual di situ, peluang untuk keuntungannya, maaf ya, jadi peluang untuk keuntungannya ketika saya ngambil di 17.51 ini, yang pertama bisa dilihat di sini, di Bollinger yang di tengah-tengah ini, itu di 17.46, terus di titik Bollinger, di titik parabolik SAR ini 44, dan Bollinger yang paling bawah 17.42. Jadi saya punya kurang lebih antara ya dari 51 ke 46 kurang lebih ada 5 poin. Kalau sampai ke 44 berarti saya ada peluang 7 sampai ke 42 berarti ada peluang kurang lebih 9 poin. Nah, dari peluang itu kalau kita ngomong ngambil 1 sampai 3 poin dapat nggak? Dapat pakai banget. Nah, begitu Bapak Ibu dan para trader ya. Mungkin bisa dimanfaatkan peluangnya. Jadi bisa dimanfaatkan juga transaksinya. Oke, sekali lagi mungkin saya coba infokan kembali. Jangan lupa di bulan Agustus ini batas akhir untuk masuk dengan minimal $500 itu sudah dapat free swap ya. Free swap itu apa? Free swap itu kurang lebih hampir sama seperti kayak biaya inap. Nah, jadi kalau kita ngomong kita transaksi udah pakai free swap itu kayak ya saving aja kayak nabung. Jadi lebih safe ya kalau kita ngomong
Bapak Ibu sering bertransaksi di obligasi atau saham. Kalau saya ambil posisi, saya nggak kena biaya inap. Nah itu, hampir sama, tinggal aja kita memanfaatkan peluangnya, begitu. Mumpung kesempatan lebih bagus ini, jadi bisa dimanfaatkan. Dan juga ada bulan mega promo yang luar biasa. Jadi, oke, itu barangkali indikator secara teknikal ya. Jadi ini bukan indikator secara fundamental, tapi ini indikator secara teknikal yang dipakai. Jadi saya menggabungkan dari 4 indikator ini untuk bertransaksi di XAU. Seandainya dipakai di forex bisa nggak? Bisa aja. Dipakai di produk lain bisa aja. Dengan catatan, ya tadi saya sarannya coba dulu di demo, dimatchingkan atau dipadukan dulu, benar-benar titik ketepatannya seperti apa, sesuai dengan feel, dipakai aja. Oke, jadi seperti itu yang mungkin bisa saya sampaikan ya, kebetulan untuk informasi untuk seminar online untuk hari ini yang ada di GK Invest Semarang ya. Jadi Bapak Ibu jika ingin coba jalan-jalan ya ke websitenya GK Invest, kita ada GK Invest atau GKIB Semarang, baik Instagram, Telegram, jadi kita ada semua. Dan untuk melihat dari beberapa analis atau seminar online yang kita punya, Bapak Ibu atau para trader bisa cek juga di situ. Oke, jadi bisa benar-benar tahu. Dan juga seminar online ini seminggu itu 2 kali. Dan yang lebih sangat luar biasa lagi di GK Invest ini ada namanya live trade. Live trade itu diberikan dalam 1 minggu itu ada 4 kali ya, dari Senin, Selasa, Rabu, dan juga hari Jumat. Oke, pasti nanti akan diberikan share atau share education-nya, jadi Bapak Ibu atau para trader bisa manfaatkan peluangnya juga gitu. Oke, terima kasih sebelumnya atas waktu dan juga sudah diberikan kepada saya ya, istilahnya sudah memberikan sedikit tentang indikator secara teknikal ya dari seminar online ini. Siapa tahu hal ini bisa berguna dan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu dan para trader semuanya, sehingga benar-benar melakukan transaksi dengan senyamannya mungkin dan bisa mengembangkan dana Bapak dan Ibu begitu. Oke, terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa kembali. Next time mungkin bisa berjumpa lagi dengan saya. Oke, terima kasih. Selamat siang.